tentunya mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadratal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi, warga Muhammadiyah dan juga seluruh keluarga besar yang hadir di Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan di Jalan Salak. Tiada kata yang terindah di pagi hari ini kecuali kita selalu bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita masih diberi nikmat umur. Umur kita diberi nikmat sehat. Kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi seruan dan panggilannya. Kalau tidak karena Allah, niki suasanane isek penak nek ngomah mungker loh. Kalau tidak karena Allah, ini suasananya masih enak di rumah loh, sambil memegang HP, melihat TikTok, melihat IG, melihat berita apapun. Tapi karena kita semua adalah mukhtarullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wahai keluarga besar dari warga Magetan, panjenengan semua adalah mukhtarullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Panjenengan kelak mudah untuk mempertanggungjawabkan usia dan waktu panjenengan wonten ngarsanipun Allah. Maka dari itu,
Semoga kehadiran pertemuan kajian akad pagi di pagi hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang dapat kita petik nanti di yaumil qiyamah, dan semoga membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya katal akhirah. Saat ini kita semua juga terdapat pahala ghayatat takdim. Ghayatat takdim niku artinipun ngegungaken agamanipun Allah. Di saat para sahabat dulu menegakkan kalimah Allah seperti itu, saat ini kita sebisa mungkin untuk menghidupkan kajian agar kita semua dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan As-Sunnah, itu dalam rangka ghayatat takdim, ngegungaken agamanipun Allah. Semoga nikmat-nikmat dan apapun yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah itu istiqomah sampai kelak kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Husnul niku sae, khotimah pungkasan. Lemana nih tempodok kan menika. Husnul niku sae, khotimah niku pungkasan alias terakhir. Khotam, khotim. Saya mempunyai tetangga namanya Khotim, Bu Khotim. Loh, kalau tanggal datang abah kula, bah, Bu Khotim ke kok adike wokeh. Khotim itu kudune ragil, pungkasan. Lah wong biyen kan ndak ngerti jenenge khotim. Khotim. Semoga kelak kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapa beliau? Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Muhtarullah, Nurullah, Safiullah. Muhammad Rasulullah adalah manusia terbaik. Ingat, manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Coba kita sedikit mengurai sedikit saja. Beliau itu umur 63 tahun kurang 2 bulan sedo alias meninggal. Umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, membawa risalah tauhid di Makkah selama 13 tahun. 40, 13, 53. Akhirnya hijrah ke Yathrib, Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. 53 ditambah 10, 63 tahun. Selama 63 tahun beliau mencontohkan tentang akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Saking mulianya akhlak beliau, bukan hanya sesama manusia, keluarganya,
temannya, orang yang memusuhinya, bahkan malaikat dan juga Allah. Di dalam Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin adzim, memuji akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Contoh kecil saja yang belum tentu kita bisa. Selama 63 tahun jeng Nabi niku tutuke lesane durung pernah belas damel ngapusi. Padha ya karo awake dhewe. 11-12 nggih. Amin ya robbal. Kok wanen men awake dhewe. Mari kita berdoa kepada Allah, berusaha dengan semaksimal mungkin, titik-titik dieling-eling, titik-titik dilakoni, untuk bisa mencontoh pada Rasulullah, mencontoh pada sang teladan agung. Kita berdoa semoga kelak kita berada di barisan beliau dan tentunya mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saudara-saudaraku keluarga besar di Magetan, Imam An-Nawawi pernah dawuh. Siapa Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi adalah ulama hadis yang sering kita dengar, yakni beliau itu adalah pengarangnya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab hadis yang dicetak terbanyak setelah Al-Quranul Karim di dunia ini, karena digunakan untuk referensi anak-anak ngaji di seluruh dunia, bukan hanya di pondok-pondok Indonesia. Saya di pondok NU juga pernah ngaji di Riyadhus Shalihin, di Muhammadiyah lebih-lebih, sampai bahkan keluarga yang mengaji di Al-Azhar Kairo, di Libya, semuanya pernah mengkaji Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi ini dawuh, wahai sekalian murid-muridku, ketahuilah, saat beliau mengajar murid-muridnya, beliau dawuh, wahai sekalian murid-muridku, ketahuilah bisa jadi kita nanti masih akan lama di alam barzah. Bisa jadi kita nanti masih akan lama di alam kubur. Beliau menerangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dunia hanya 63 tahun. Sampai hari ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 1400 tahun di alam barzah. Pernyataan Imam Nawawi leres napa leres? Betul nggih? Rasulullah beliau hidupnya 63 tahun, sampai hari ini beliau di alam barzah sudah 1400 tahun. Setelah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, muncul imam mazhab yang arba itu, yang 4 itu. Beliau menerangkan Muhammad Idris alias Imam Syafi'i. Panjenengan tahu siapa imam 4 itu? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Muhammad Idris kecil ini dibawa oleh ibunya untuk dipondokkan, disekolahkan menuju sang raja ilmu namanya Imam Malik.
Imam Malik niku kereng Pak yang masyhur. Imam Syafi'i kecil di bawah ibunya. Ini peran ibu untuk anak dan cucu-cucunya. Jangan sampai tidak mendoakan, karena doa ibu itu tanpa hijab di hadapan Allah. Ditandak nih Imam Syafi'i kecil. Ditanya oleh Imam Malik, "Le, kamu kesini bondomu apa?" "Saya sudah hafal 30 juz wahai Syekh." "Kitabmu?" Karena di situ kitab Al-Muwatta 36.000 hadis sekian tebalnya. "Saya tidak mempunyai Syekh." "Keluar." Ya mbak matur kali ibu-ibu, "Aku ndak iso ngaji Bu, lek renek kitabe. Le, kita tidak mempunyai apa-apa." Ibunya berdoa terus. Akhirnya Imam Syafi'i itu meminjam kitab temannya Al-Muwatta niku, berisi 36.000 hadis, dihafalkan 9 hari hafal Pak. Sanad matanipun bolak-balik itu. Panjenengan semua yang pernah mengkaji di pondok, bagaimana sulitnya mempelajari kitab Mustalahul Hadis. Molak-malik, Masya Allah, gampang mumet nih teng dia. Imam Syafi'i menghafalkan Al-Muwatta nih 36.000 hadis 9 hari hafal. Selain karena Allah, memang karena doa ibunya. Akhirnya Imam Syafi'i luar biasa, diangkat murid oleh Imam Malik. "Le, kowe luar biasa bagus, tapi jangan hanya berguru kepada aku, Le, tak bagus, bergurulah kepada orang yang sangat hanifan, sempurna itu, Imam Hanafi." Jadi Imam Hanafi itu seperiode dengan Imam Malik, di bawahnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu hari nanti mempunyai murid yang bernama Imam Ahmad bin Hambal alias Hambali. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i itu kita semua tahu masyhur, beliau di dunia hanya 53 tahun. Sampai hari ini Imam Syafi'i di alam barzakh sudah 1200 tahun. Imam An-Nawawi sendiri hidup di antara tahun 600-an Hijriah. Beliau lebih singkat lagi di dunia, hanya 43 tahun sedo. Sampai hari ini Imam An-Nawawi yang kitabnya dibaca oleh anak-anak itu, beliau sudah 800 tahun. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah, selama kita masih hidup, monggo kita sebisa mungkin untuk beribadah kepada Allah, karena bisa jadi kita nanti di alam barzakh masih akan lama. Kakek nenek kita yang meninggal di tahun 45 saat Indonesia merdeka, sampai hari ini masih 80 tahun. Bayangkan Pak. Pramila saking menika, di semangat tahun baru ini, di semangat Rajab ini, tidak ada kata lain kecuali untuk semangat beritsbak kepada sang teladan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itsbak ojo sampai sakliyane Rasul. Itsbak kepada ketua partai, keteleyek. Masih akan tersandung-sandung. Hidup kita sandarkan itsbak hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih warga Muhammadiyah. Karena apa? Iaknya itu dinisbatkan kepada sang teladan agung itu,
Kemudian tak marbutohnya, setiap apapun gerak langkah kita harus kita contoh ijra kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju panjenengan? Setuju ibu-ibu? Saiso-isone dieling-eling, saiso-isone dilakoni. Lebih-lebih tentang akhlak dan budi pekerti. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu manusia yang akhlak dan budi pekertinya tidak usah diragukan. Karena hidup beliau didampingi oleh wahyu. Pada suatu hari, di saat Muhammad diajak kerjasama oleh Khadijah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid mendengar reputasi Muhammad dan disodori nama Muhammad. Muhammad muda di usia 23 hampir 24 ini diundang oleh Khadijah. Muhammad muda di hadapan Khadijah niku namung blengker mawon. Sahih masyhur keterangan ini. Namung blengker seperti itu. Makanya para salaf kita itu dulu mewayangkan seperti Pendowo niku madhepe mesti ngisor ngeten. Muhammad seperti itu di hadapan Khadijah. Di saat itu Khadijah leluasa memandang Muhammad. Kemudian apa? Beliau dawuh Khadijah itu, wahai Muhammad, aku mendengar reputasimu bahwa engkau adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Engkau adalah pekerja keras. Contoh kalau pekerja keras itu contohnya Rasulullah. Kalau orang-orang yang sangat amanah contohnya Rasulullah. Wahai Muhammad, aku ingin bekerja sama denganmu untuk meniagakan hartaku ke Sam, ke Syria, dan yang lain. Dan untukmu wahai Muhammad, aku bawakan hartaku yang terbaik, yang belum pernah dibawa oleh pedagang siapapun, maka ini aku bawakan kepadamu. Wahai Muhammad, untukmu aku gaji 2 kali lipat dibandingkan dengan pedagang biasa. Kepercayaan ini. Akhirnya Muhammad menjawab, siap wahai Tuan Putri. Kenapa kok Tuan Putri? Karena Khadijah adalah selain hartawan, 2/3 kekayaan Makkah milik Khadijah. Khadijah adalah bangsawan. Di saat itu Khadijah membawakan kepada Muhammad harta terbaik dan juga dibawakan hamba saya bernama Maisaroh. Maisaroh kalau di Indonesia laki atau perempuan? Perempuan. Kalau di sana Maisaroh itu laki-laki. Sama dengan Hani itu kalau di Indonesia perempuan. Kalau di Makkah Hani itu laki-laki. Maisaroh tuten Muhammad 24 jam terus, kamu jangan pernah membantah apa yang dikatakan. Siap Tuan Putri. Ternyata apa? Ini di dalam Ta'lim Al-Muta'alim diterangkan, orang itu kalau ingin tahu aslinya orang, itu safar, lelungan, lungo bareng lebih dari 7 hari, orang itu akan kembali setelan awal. Asline apa wae ketok. Pulang laporan, wahai Tuan, bagaimana Maisaroh tentang pengamatanmu kepada Muhammad? Wahai Tuan, aku belum pernah melihat orang yang akhlak dan budi pekertinya melebihi anak muda ini. Tutur katanya baik, sehingga apa? Harta kita terjual ludes dan untung kita 3 kali lipat dibandingkan dengan perniagaan biasanya.
Karena apa? Akhlak dan budi pekerti Muhammad ini apa? Saat berdagang. Ada contoh yang luar biasa lagi. Saat Khadijah sudah menikah dengan Muhammad, Khadijah menghadiahkan kepada Muhammad, suaminya tercinta, hamba sahaya, bocah nom-noman, kasih alit, bernama Zaid bin Harisah. Kita pernah ingat nama Zaid bin Harisah? Wahai suamiku, aku menghadiahkan kepadamu seorang hamba sahaya bernama Zaid bin Harisah. Kebetulan Rasul ini adalah manusia yang menyukai anak-anak muda. Seneng. Niki untuk kita semua, Pak. Yang sudah tua-tua, mari regenerasinya dipersiapkan. Dulur-dulur Magetan, yang namanya kader kita, kaderisasi harus selalu dijalankan. Karena apa? Karena kita akan mati. Siapa yang akan menggantikan kita? Kader kita. Di saat pernikahan ini 10 tahun, hampir 10 tahun, ada rombongan dari suku Harisah moro datang dalemipun Muhammad sebelum menjadi nabi. Ndodok dalemipun Muhammad, dok dok dok, Tuan Muhammad, Tuan Muhammad. Iya, Pak. Wahai Tuan, ketahuilah namaku Harisah. Piyambakipun membawa pengawal banyak. Karena apa? Mriki, Pak, taksih bolong mriki wonten monggo. Ketimbang teng Jawi mengki rada kademen. Masuk saja timbang kegrimisin. Mari, Pak, miyos mriki mawon. Lewat depan sini monggo. Memang udara kita kan enak-enak dingin seperti ini. Mari, Pak, sini taksih mriki monggo. Bismillah. Bisa dilanjut? Ternyata Tuan Harisah ini membawa rombongan. Wahai Tuan Muhammad, aku namaku Harisah. Yo, Pak, panjenengan kok membawa pengawal? Iya, Tuan, aku adalah raja, aku adalah kepala suku. Aku mendengar berita dari berita bahwa anak laki-lakiku sematawayang yang bernama Zaid ada di rumahmu, Tuan. Maka aku memohon kepadamu, Tuan. Aku ingin membawa pulang anakku yang bernama Zaid bin Harisah itu karena dia akan menggantikanku sebagai raja, sebagai kepala suku. Wahai Tuan Muhammad, untukmu aku tebus 200 ekor onta merah. Onta merah niku kalau di Magetan ini sapi besar, limusin alias Brahman gede. Kalau di sana onta merah itu onta paling super. Ternyata jawaban Muhammad sangat luar biasa. Wahai Tuan Harisah, aku sangat bisa mengerti apa yang engkau rasakan selama ini. Iya, Tuan Muhammad, Zaid itu bukan budak, wahai Tuan. Dia itu adalah anakku. Aku kalah perang sukuku, akhirnya Zaid ditawan dan dijual di pasar budak terus menerus sampai pada akhirnya aku cari waktu, cari berita ada di rumahmu, Tuan.
Ini cerita Zaid bin Harithah. Wahai Tuhan Harithah, kamu tidak usah bingung-bingung menebus 200 ekor onta. Kalau Zaid mau, ajaklah pulang. Zaid akhirnya dipun timbali kali Muhammad. Zaid, ya Tuan, Zaid, ada orang yang mencarimu namanya Harithah. Apa kuwi wong tuamu le, jaro kene. Ternyata dua orang bertemu ya saling kangen-kangenan, tangis-tangisan, Pak. Harapan orang tuanya Pak Harithah sangat besar, anak ini mau diajak pulang untuk menggantikannya seorang kepala suku dan menjadi raja di Harithah. Ternyata apa? Jawaban dari mulut Zaid bin Harithah di luar dugaan orang tuanya. Ini konsepnya bukan masalah durhaka kepada orang tua, tapi ternyata apa jawabannya? Wahai ayah, aku tidak akan pernah pulang meninggalkan Tuhan Muhammad. Karena aku belum pernah melihat, mengetahui, berinteraksi orang yang akhlak dan budi pekertinya melebihi Tuhan Muhammad, ayah. Ternyata apa? Oleh Allah dipersiapkan Zaid bin Harithah saat Islam datang, saat wahyu pertama datang, menjadi as-sabiqunal awalun. Di antara 7 orang yang pertama masuk Islam, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang nomor 2 adalah Zaid bin Harithah. Sebelum Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Dan suatu hari nanti Zaid ini akan mempunyai anak namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Dia menjadi panglima perang terhebat dalam Islam di usia 17 tahun. Di bawah komando sebelumnya yakni Khalid bin Walid. Ini cerita Zaid bin Harithah. Akhirnya apa? Zaid bin Harithah diganti namanya oleh Muhammad, diangkat menjadi anak angkat, menjadi Zaid bin Muhammad. Turun ayat Al-Ahzab ayat 5 makin jalan persani wonten Quran tentang adopsi anak. Muhammad, jangan kau nisbatkan, ojo ganti namanya orang tua nih bocah, ojo kok hilang nih nasab itu. Maka walaupun sudah diadopsi sampai ke pengadilan, saat menikah pasti dibredel di KUA. Jenenge asli sopo, bapak ibu